Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu lagi dalam program Lentera Ramadan yang diadakan oleh pengurus anak cabang Ansor Paciran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore yang indah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni bincang-bincang fikih, yang mana pada kesempatan kali ini sudah ada bersama kita di tengah-tengah kita semua, yakni Bapak Muhammad Anwari. Beliau merupakan Mudirul Jatman atau Mudir Jatman di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pemirsa Lentera Ramadan yang dirahmati Allah SWT, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan wudhu. Apakah itu wudhu dan bagaimana nanti kemudian kita menyikapi beberapa permasalahan yang mungkin ada kaitannya dengan wudhu. Selengkapnya mari kita dengarkan penjelasan dari beliau Bapak Muhammad Anwari. Kepada Bapak Muhammad Anwari dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada sore yang sangat indah ini, mari kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, juga masih diberi kesempatan oleh Allah taala bisa melaksanakan semua ibadah, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat serta salam tak terlupakan kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa hadir yang berbahagia, masalah wudhu ini sangatlah penting sekali, karena sahnya sholat itu karena wudhu. Tanpa didasari dengan wudhu yang sah, maka sholatnya pun juga tidak sah. Jadi pertama kali yang sangat mendasar adalah masalah wudhu. Ini harus diperhatikan betul. Oleh sebab itu syarat atau furudul wudhu ini perlu kita cermati betul. Fardu-fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Nah, niat ini penting, karena dengan niat semua akan menjadi sah. Tapi tidak hanya cukup dengan niat, karena fardunya wudhu ini ada 6. Yang pertama tadi adalah niat. Kemudian yang kedua, ghusl wajhi, membasuh wajah. Tentunya membasuh wajah ini disertai dengan niat, bersamaan dengan niat. Kalau niatnya terlebih dahulu kemudian baru membasuh wajah, maka tidaklah sah inda Syafi'i. Kemudian yang nomor 3 adalah ghusl yadaini ilal mirfaqain. Ghusl yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang siku-sikunya itu keliwatan. Siku-sikunya ini keliwatan, kadang tidak merata. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang nomor 4, masku ba'dir ra'si. Nah, masku ba'dir ra'si ini mengusap sebagian kepala. Masku ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, min dzakarin au unsa au khunsa au masku ba'di sya'ri fi haddir ra'si. Jadi yang nomor 4 ini mengusap sebagian kepala, min dzakarin au unsa au khunsa, baik laki-laki, perempuan ataupun banci.
Nah, ini kalau memang ada rambut atau tidak ada rambut, mengusap sebagian kepala. Au maskubati sya'ri fi haddi ra'si, atau mengusap sebagian rambut fi haddi ra'si, dalam batas-batas kepala. Menurut Imam Syafi'i, satu helai rambut pun sudah cukup untuk membasuhnya itu, mengusap ya. Untuk mengusapnya itu sudah cukup satu helai. Yang terpenting tidak keluar dari kalangan kepala. Nah, batas-batas kepala ini bagaimana? Batas-batas kepala ini kalau ke depan sampai janggut, kalau belakang sampai pundak. Kalau samping sampai pundak, kalau belakang sampai tengkuk. Selebihnya ini tidak boleh. Misalnya gondrong sampai sak geger. Nah, ini kemudian yang diusap ini pucuknya tok, ini tidak sah. Ini nomor 4. Kemudian yang nomor 5, waslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Jangan sampai nanti kemudian membasuhnya itu di bawah mata kaki, sampai dengan mata kaki, dalam artian mata kakinya terbasuh. Mata kakinya terbasuh. Jangan sampai kelewatan. Kemudian yang nomor 5 adalah tartib. Di antara furudul wudu yang 6 itu, mulai niat sampai nomor 6 tartib, semuanya harus berurutan. Tidak boleh kemudian dibuat gaya. Nah, tidak boleh dibuat gaya. Niat kari. Nah, tidak boleh kemudian, atau membasuh kaki terlebih dahulu, lah ini tidak boleh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo. Baiklah pemirsa, sahabat Lentera Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Anwari bahwa wudhu merupakan hal yang sangat penting dan termasuk berpengaruh terhadap keabsahan sholat kita. Apabila wudhu kita bermasalah, maka hampir bisa dipastikan, bahkan dipastikan sholat kita juga bermasalah atau tidak diterima. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik ini Bapak Anwari, yang mungkin kita temui dari beberapa masyarakat berkaitan dengan wudhu. Ini andaikan orang itu sejak dari lahir nih, bahkan sampai kemudian usia balik hingga dewasa, kemudian kepalanya itu tidak pernah tumbuh rambut sama sekali, dan di kepalanya juga ada mungkin kayak mohon maaf seperti kutil dan sebagainya. Dan ini cara mengusap kepalanya ini pripun bagi orang yang memang dari lahir itu botak, tidak ada rambutnya sama sekali dan ada beberapa kutil di kepalanya, ngoten niku pripun?